Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Pardita Renzo. Akhir-akhir ini saya jarang sekali ya update video terbaru karena saya memiliki kesibukan yang harus saya selesaikan. Jadi saya harus pandai-pandai mengatur waktu untuk membuat konten-konten terbaru buat teman-teman yang setia menonton video ini. Oke, di depan saya sekarang sudah ada unit lampu biled Matrix X1 dari produk iBrake dengan tipe ZE40. Jadi ini adalah lampu biled yang ukurannya sangat kecil ya, 1,5 inch ya. Jadi memiliki spesifikasi singkat yaitu voltasenya DC 10 sampai 80 volt. Untuk temperatur colornya 6000 Kelvin dan memiliki tingkat kecerahan 30.000 lumens. Untuk powernya ini di deskripsi ya. Sebenarnya itu 35 watt di low beamnya dan high beamnya 46 watt. Lifespan-nya 30.000 jam dan memiliki diameter ukuran bilednya ini sangat kecil sekali ya, di 1,5 inch. Dan pada video kali ini saya memiliki produk yang tipe ZE40 yaitu satu warna ya. Sebenarnya ini ada dua varian yaitu ZE41 ini dua warna ya. Jadi kuning dan juga putih. Dan lampu ini sudah dilengkapi dengan Devil S ya dan memiliki 4 varian warna yaitu warna merah, ungu, biru muda, dan juga berwarna biru. Dan pada video kali ini saya memiliki varian berwarna biru atau bisa disebut dengan ice blue. Dan kita lihat seperti apa unit lampunya. Ya, seperti ini ya tampilan dalam boxnya, memiliki gabus berwarna putih yang lumayan tebal. Jadi ketika kalian menggunakan pihak jasa kirim ini lebih aman dan safety. Dan ini tampilan dari unit lampunya di sekelas lampu biled ini paling kecil ya, di ukuran 1,5 inch. Dan di dalamnya terdapat dudukan lampu, ini bisa kalian gunakan di tipe H4, H6 maupun H7 ya. Ini sudah PNP di lubang reflektornya. Jadi buat motor bebek maupun matic ini masih muat ya. Di bagian belakang masih bisa masuk di bagian lubang lampunya. Dan di dalamnya terdapat bracket tambahan ya. Ini biasanya di sekelas lampu biled Matrix X1 ini tidak ada bracket tambahan seperti ini. Di produk iBrake ini sudah tersedia bracket dudukan seperti ini. Jadi jika kalian menggunakan di proyektor ini bisa dipasang posisinya seperti ini ya, di belakang nanti seperti ini. Dan jika kalian menggunakan headlamp yang biasa atau original yang masih menggunakan tipe H4, H6 maupun H7, kalian bisa menggunakan tipe dudukan lampu yang seperti ini. Ini pemasangannya sangat mudah, kalian tinggal lepas 4 baut di bagian belakang ini. Oke, dan di dalamnya terdapat ring karet ya. Ini buat meredam dudukan lampunya. Ada tipe ring H4, H7 dan juga H11 ya. Ini bisa kalian gunakan menyesuaikan unit lampu atau mobil yang kalian gunakan. Dari segi desainnya ini sudah menyamai biled Matrix yang dari produk Phoenix yang pernah saya bahas di segmen sebelumnya. Dan untuk pengerapian kabelnya ini kurang rapi menurut saya. Di produk iBrake ini kabel solenoidnya atau lampu jauhnya ini berada di luar ya. Jika kalian lihat di produk Phoenix ini bisa menjadi satu di bagian dalam sini. Dari segi lensa ini sama ya, memiliki warna purple lens atau blue lens. Ketika terkena cahaya dia gelap di bagian lensanya, sedikit ke biru-biruan. Untuk bahan unit lampunya ini campurannya ada metal dan juga besi seperti perunggu di bagian belakangnya, dan di bagian atas terdapat tempurung. Ini adalah bolnya. Di bagian belakangnya sudah dilengkapi dengan kipas pendingin. Jadi ketika kalian gunakan atau dipasang di dalam headlamp ini tidak khawatir ya, untuk suhu panas yang dihasilkan dari lampu ini sudah distabilkan dari kipas pendinginnya. Dan kita lanjut pengukuran unit lampunya. Di bagian depan memiliki kelebaran 50 mili dan panjang dari ujung lensa sampai ke belakang kipas ini 90 mili. Lebar diameter lensa dalam 39 mili. Memiliki kelebaran di bagian belakang 39 mili dengan ketinggian 43 mili di bagian belakang. Dan jika kita pasang dudukan bracket H4 nya ini bisa mencapai panjang keseluruhan 125 mili. Dan saya juga akan mengukur dudukan bracket lampunya. Ini memiliki tinggi 43 mili dengan lebar 66 mili, memiliki diameter lubang dalam 33 mili. Oke, kita lihat isi dalamnya.
Biar kalian nggak penasaran, kita lihat seperti apa isi dalamnya. Nah, seperti ini ya. Di bagian depan terdapat lensa utama, dan di bagian belakangnya lagi di dalam boldnya ini terdapat 4 chip LED lampu. Di bagian depan ini ada 3 chip LED berwarna hijau muda, itu adalah lampu devil edge yang berwarna ice blue. Di bagian belakangnya lagi ada kotak berwarna kuning, yaitu lampu utamanya. Dan di bagian depan ini adalah solenoidnya ya, atau lampu jauhnya. Jadi sistemnya dia seperti ini ya, sistem kerjanya. Jadi naik turun, ketika diaktifkan lampu high beamnya dia akan turun seperti ini. Jadi tampilan di dalam boardnya ini sangat rapi sekali perkabelannya. Hanya saja di bagian lampu jauhnya nih kabel solenoidnya berada di luar. Sangat disayangkan sekali, kabel lampu jauhnya ini lebih rapi jika terpasang di dalam unit lampunya, jadi menyatu bersama dengan kabel utamanya ya, seperti ini. Ya, di sini terdapat 5 kabel di bagian bawah. Ini plus minus lampu jauhnya atau solenoidnya. Ini kalian pasang bisa ngacak ya. Jadi salah satu positif dan salah satunya adalah negatif. Dan selanjutnya ini ada 3 warna kabel, yaitu yang hitam adalah negatif, yang merah ini adalah kabel devil edge-nya, dan berwarna putih ini adalah kabel lampu sorotnya atau lampu utamanya. Dan kita akan cek berapa real power yang dihasilkan dari unit lampu ini. Kita coba dari kabel devil edge-nya. Ini berwarna merah ya kabelnya. Nah, jadi ini devil edge-nya, ini warnanya ice blue ya. Jadi sangat merata sekali hasilnya di dalamnya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini ada 3 sekatan berwarna ice blue. Sebenarnya ini adalah efek pantulan dari chip LED lampu yang jejer 3 tadi di dalam boldnya sini. Dan kita lihat powernya ini hanya 1,2 watt ya. Ini sangat kecil sekali, tapi sudah lumayan terang dan juga bagus ya warna ice blue nya. Kita lihat power lampu low beamnya. Ini start awal 31 watt ya di lampu low beamnya. Untuk lampu high beamnya start awal 39 watt. Dan kita akan menunggu selama 30 menit ke depan untuk melihat berapa angka stabil dari lampu low beamnya. Sudah 30 menit berlalu, angka stabilnya 28 watt ya. Ini masih naik turun 27 dan juga 28. Dan kita lihat berapa angka stabil di lampu high beamnya selama 30 menit ke depan. Baik, 30 menit berlalu, angka stabilnya di lampu high beamnya mencapai 34 watt. Dan pada sebelumnya itu start awal lampu low beamnya 31 watt, di angka stabil 28 watt. Dan lampu high beamnya start awal 39 watt dan angka stabilnya 34 watt. Jadi turunnya tidak jauh dari start awal. Namun jika kita lihat dari spesifikasi awal, 35 watt low beamnya dan high beamnya 46 watt. Dan bisa kita dengar suara kipasnya ini sangat kencang sekali ya, dibandingkan produk Viniq yang pernah saya review. Ini suaranya sangat lebih keras ya. Jadi power stabilnya ini sangat bagus sekali karena kipasnya ini bekerja dengan maksimal. Dan saya akan cek berapa suhu tertinggi yang dihasilkan dari unit lampu ini. Suhu tertinggi yang dihasilkan dari unit lampu ini 55,1 Celcius. Jadi suhu terpanas berada di bagian bawah sini ya. Untuk bagian samping itu mencapai 50 sampai 52 Celcius. Dan setelah ini kita akan lanjut untuk melihat seperti apa hasil sorotan di media yang sangat luas, dan kita akan mengukur berapa lux yang dihasilkan dari sinar lampu dari iBright dengan tipe ZE40. Hasil karakter cahayanya sudah bagus menurut saya. Ini jangkauannya sangat lebar sekali ya, walaupun jarak unit lampu sampai ke dinding itu 5 meter, tapi dia sangat menyebar sekali. Dan di bagian atas ini terdapat garis blue lens ya di bagian tengahnya, namun semakin ke pinggir dia blue lensnya semakin hilang. Jadi titik fokus blue lensnya ini dari tengah saja.
Dan di bagian bawah terdapat hasil cutoff yang sangat tajam. Jika kalian lihat semakin ke pinggir itu semakin bias, dan di bagian tengah ini sangat kontras sekali ya, putihnya sangat cerah. Saya coba fokuskan di bagian hasil cahaya lampunya. Saya turunkan. Nah, seperti ini ya. Jadi ini lebih fokus lagi. Jika kalian lihat ini putihnya sangat pekat di bagian tengah. Untuk di bagian pinggir itu semakin bias. Walaupun di sekelas lampu bilet ini ukurannya paling kecil di 1,5 inch, namun memiliki hasil karakter cahaya yang sangat tajam, dan menurut saya ini sudah sangat bagus sekali ya. Dan kita akan coba seperti apa hasil lampu high beamnya. Hasil karakter lampu jauhnya ini sudah bagus sekali. Ini naiknya lumayan tinggi ya. Di bagian kanan kiri ini terdapat 2 punuk, dan di bagian tengah ini sedikit turun. Dan setelah ini saya akan mengukur berapa lux yang dihasilkan dari lampu low beam dan juga high beamnya dari jarak unit lampu sampai ke dinding itu 5 meter. Kita mulai dari bagian cutoffnya. Ini biasnya mencapai 160 lux. Kita pindah ke bawah, ini mencapai 1000 ya. Kita ubah ke pinggir ya, turun 900, semakin pinggir 800, ke pinggir lagi ini semakin bias ya, ini 300 lux. Kita coba ke paling bawah ya, paling bawah ini mencapai 600 lux. Oke, kita coba melihat berapa titik tertinggi yang dihasilkan dari lampu low beamnya. Ya, titik tertinggi yang dihasilkan dari lampu low beamnya mencapai 1092 lux ya, di angka stabil 28 watt di lampu low beamnya. Kita coba lampu high beamnya. Jika kita lihat secara dekat, ini lampu high beamnya lumayan tinggi naiknya, apalagi kalian digunakan di media yang sangat luas, mungkin ini sangat tinggi ya untuk lampu high beamnya. Kita coba ukur berapa titik maksimal lux yang dihasilkan dari lampu high beamnya. Oke, ini naiknya sedikit ya. Lampu high beamnya mencapai 1143 lux di angka stabil 34 watt. Oke, setelah ini saya akan mencoba seperti apa hasil karakter sorotan di media yang sangat luas dari produk iBright dengan tipe ZE40. Ya, hasil karakter sinarnya ini sudah bagus sekali ya. Untuk cutoffnya ini sangat tajam, walaupun jaraknya ini sampai ke ujung sana nih kurang lebih 60 meter, ini masih terlihat tajam di bagian atas ya cutoffnya. Di bagian bawah terdapat bias, ini tetap tajam namun memiliki sifat warna sedikit kekuningan ya di bagian bawah. Kanan kirinya ini lumayan lebar ya, kanan kirinya ini baru menggunakan satu buah lampu bilet ya. Di sekelas lampu bilet yang paling kecil di ukuran 1,5 inch ini sudah bisa menguasai satu jalan ini ya. Walaupun angka stabilnya 28 watt di low beamnya, ini hasil outputnya masih terlihat terang dan juga kontrasnya ini bagus ya. Ini rata sekali dan sifat kantong Doraemonnya juga tidak terlihat jelas jika kalian disorotkan di media yang sangat luas. Di bagian kipasnya sudah mantap sekali ya, ini terdengar dengan jelas. Jadi dia bekerja lebih maksimal lagi untuk menjaga kestabilan suhu di unit lampunya. Dan kita coba lampu jauhnya. Lampu high beam, low beam, high beam, low beam, high beam, low beam.
Jadi ini lampu high beamnya lumayan luas menurut saya. Ini baru menggunakan satu buah lampu biled ya. Walaupun dia ukurannya kecil, tapi hasil karakter outputnya ini sangat bagus dan juga lumayan tinggi ya di bagian high beamnya. Jadi jarak pandangnya ini terlihat jelas dari unit lampu ini sampai ke ujung sana itu kisaran 60 meter ya. Ini sudah sangat cukup menurut saya, dan juga ketajaman sinarnya sudah bagus dan memiliki garis blue lens di bagian atas. Ini masih terlihat jelas ya walaupun jarak pandangnya jauh. Jadi ini bisa menjadi pandangan berkalian yang ingin menggunakan produk lampu dari iBright dengan tipe ZE40. Ini adalah lampu biled matrix X1 yang ukurannya sangat kecil ya, di 1,5 inch. Jadi ini adalah referensi buat kalian yang penasaran dengan biled matrix X1 dari produk iBright dengan tipe ZE40 ya. Ini hasil karakter cahayanya sudah gacor menurut saya, karena hasilnya ini lumayan terang ya, walaupun di angka stabil low beamnya 28 watt dan angka stabil di high beamnya yaitu di 34 watt. Dan lampu ini sudah dilengkapi dengan devil eyes ya. Ada 4 varian warna, yaitu merah, biru, ungu, dan juga ice blue atau biru muda. Jadi tergantung selera kalian ingin menggunakan warna yang sesuai dengan selera kalian. Baik, cukup sekian video dari saya, hasil review dari lampu biled matrix dari produk iBright dengan tipe ZE40. Terima kasih buat kalian yang sudah setia menonton video ini. Buat kalian baru bergabung di channel ini, bisa klik tombol like, komen, dan juga jangan lupa di subscribe. Apabila ada pertanyaan dan juga saran, kalian bisa isi di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.